Berkas perkara kasus pelecehan seksual dengan tersangka Kadek Dwi Arnata alias Jero Dasaran Alit dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tabanan pada Kamis 11 Januari 2024. Menurut Kasipidum Kejari Tabanan, Ngurah Wahyu Resta, berkas perkara JDA sudah lengkap dan surat dakwaan telah selesai. Ia menambahkan setelah pelimpahan ini, kasusnya menunggu penetapan jadwal sidang dari majelis hakim. Untuk jaksa penuntut umum dalam kasus ini, disiapkan 6 orang jaksa termasuk Kepala Kejari Tabanan, Nimade Herawati. Ketika sudah dilimpahkan ke pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk penahanan adalah majelis hakim. Sehari sebelum kasus ini dilimpahkan ke PN, Kejari Tabanan menyatakan tidak menerima permohonan penangguhan penahanan JDA yang disampaikan kuasa hukumnya Kadek Agus Mulyawan pada Senin 8 Januari 2024. Ia pun membeberkan alasan dari Kejari Tabanan untuk tidak menerima permohonan penangguhan itu. Pertama, sesuai dengan pasal 21 KUHP, pihaknya khawatir tersangka melarikan diri dan merusak barang bukti serta berusaha bertemu korban. Ia tak menampik salah satu alasan tidak diterimanya permohonan penangguhan juga berkaca dari pengalaman kepolisian. Sebab, saat penyidikan yang bersangkutan dinilai tidak kooperatif karena keluar daerah tanpa izin. Wahyu mengatakan pihaknya menghormati jika JDA lewat kuasa hukumnya menyatakan tidak mungkin kabur. Namun, ia mengaku pihak Kejari tidak mau mengambil risiko. Sebelumnya, JDA akhirnya resmi menjadi tahanan Polres Tabanan pada 29 Desember sekitar pukul 13.30 WITA. Alasan penahanan menurut Kasat Reskrim Polres Tabanan AKP Ikomang Agus Darmayana saat itu karena tersangka tidak memenuhi kewajibannya untuk wajib lapor pada minggu lalu. Tersangka disebut sempat keluar provinsi tanpa seizin dan sepengetahuan penyidik. Selain itu tersangka dianggap telah menghambat proses penyidikan terkait tahap 2 yang harus dilakukan pada 28 Desember ke JPU. Selain itu, tersangka dikhawatirkan melarikan diri. Kadek Dwi Arnata dilaporkan seorang gadis berusia 22 tahun asal Buleleng terkait dugaan pelecehan seksual. Dwi ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Tabanan. Saat itu, meski ditetapkan tersangka, JDA tidak ditahan karena ancaman hukuman sesuai pasal yang disangkakan paling lama 4 tahun. JDA dalam kasus ini disangkakan melakukan perbuatan pelecehan terhadap tubuh yang mengakibatkan turunnya harkat dan martabat seorang wanita sesuai pasal 6 huruf A dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun pada 23 November, JDA kembali diperiksa dan dijerat 3 pasal primer, yakni pasal 6 huruf C, Undang-Undang 12 Tahun 2022 dan pasal 285 dan 289 KUHP tentang pemerkosaan dan pencabulan dengan ancaman hukuman 12 tahun. Puspawati melaporkan.